Silakan dijawab Pak Edi, menjawab pertanyaan yang menggantung tadi, apa strategi dari pemerintah untuk kemungkinan terburuk? Strategi ya? Ya, pertama untuk minyak dulu nih, kalau sampai 150 US dollar, negara-negara lain itu mereka udah melakukan pendekatan nih, PDKT dulu nih untuk mengamankan stoknya mereka. Kalau kita apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang pertama adalah sebenarnya Bapak Presiden tuh bukan hanya pas kemarin itu ya. Kalau kita ingat pidato kenegaraan Bapak Presiden tanggal 16 Agustus tahun lalu, itu beliau sudah menyampaikan bahwa kita, jadi situasi sudah berubah karena pandemi, waktu itu belum ada konflik atau perang Ukraina-Rusia ya. Dan poin Bapak Presiden adalah kita harus berani berubah dan berani mengubah. Dalam arti, kalau posisi kita bukan sebagai decision maker, ya kita harus berani berubah. Kalau kita sebagai decision maker, kita harus berani mengubah. Jadi memang ada yang harus diubah gitu ya. Nah sekarang semakin kuat tuntutan kita untuk berubah itu setelah adanya Ukraina-Rusia ini. Nah sekarang apa yang kita lakukan? Nah kemarin kan Bapak Presiden di dalam arahannya di dalam rapat atau pertemuan dengan para pimpinan TNI Polri kan menyampaikan bahwa kita tentang risiko-risiko itu dan kita harus hati-hati. Nah ini artinya kan sinyal kepada semua kementerian lembaga terkait untuk menyiapkan diri. Nah kami di kantor staf Presiden sudah membuat, sedang ya, belum selesai, ini sedang dalam proses, membuat berbagai skenario. Nah skenario terbaik di antara yang jelek karena konflik sudah terjadi adalah jika konflik ini berjalan sebentar dan tidak mengalami tidak meluas. Nah meluas ini bisa macam-macam ya, bisa intensitasnya dalam arti tetap terlokalisir di Ukraina, tetapi persenjataannya semakin besar dan sebagainya. Yang kedua, waktunya semakin panjang. Atau yang ketiga nih yang paling kita tidak inginkan adalah melibatkan negara-negara lain. Nah ini yang kita sedang siapkan masing-masing skenario itu, kita lihat dampaknya dulu seperti apa, baru kemudian kita coba mitigasi apa yang kita mesti lakukan. Tapi paling tidak yang sekarang disiapkan di kantor staf Presiden adalah kita membuat 3 skenario seperti itu. Nah sehingga kita harapkan nanti kita bisa lebih siap dan tentu saja yang lebih banyak berperan saya kira yang harus aktif di sini adalah dari kementerian teknis yang relevan ya, terutama untuk yang terkait dengan barang-barang kebutuhan masyarakat. Jadi saya kira sekarang kementerian lembaga juga sudah mulai bergerak, cuman kalau ditanya detail rencana di kementerian lembaga seperti apa, terus terang kami belum tahu ya. Tetapi kalau di kantor staf Presiden, kita sudah siapkan berbagai skenario dan beserta mitigasinya. Termasuk juga tadi yang cukup menarik disampaikan oleh Pak Tulus tadi adalah persoalan gandum. Kita itu ternyata bangsa yang banyak konsumsi gandum, tapi kita nggak pernah menghasilkan gandum sama sekali. Sementara kita juga banyak impor dari Ukraina untuk gandum kita ternyata. Betul, itu menurut saya termasuk bagian yang kita harus mau berubah. Jadi sejak dulu saya setuju dengan Pak Tulus ya. Kita ini salah kalau menjadikan roti atau mie itu sebagai makanan yang konsumsinya besar atau makanan mendekati makanan pokok ya, karena kita konsumsi dalam jumlah yang besar karena kita nggak punya produksinya. Jadi kalaupun kita mau mie atau roti, kita harus kembangkan yang basisnya adalah produk yang di kita sendiri. Ini butuh perubahan. Kita nggak bisa begini terus gitu ya. Nah termasuk LPG. Nah itu kan dalam jangka panjang. Kemarin kan beberapa bulan yang lalu kan sudah diresmikan oleh Bapak Presiden ya, pabrik dimethyl ether ya. Itu kan dalam jangka panjang kita harapkan menjadi bahan bakar gas sebagai pengganti LPG. Karena LPG ini kita sangat tergantung kepada impor. Nah kita harus berubah. Nah itu nanti kita belum tahu tuh hitung-hitungannya apakah DME ini kemudian lebih mahal atau harganya seberapa, terus terang dari kami belum tahu. Ya mungkin Pak Satya yang lebih tahu ya. Nah kemudian juga kedelai, nah ini yang kita nggak bisa hindari. Nah kita ini kan juga mirip sebenarnya dengan gandum itu. Jadi 90% kita itu impor, tapi kalau kedelai lain, karena kedelai itu kebutuhan rata-rata setahun itu kan sekitar 4,5 juta ton. Sebenarnya produksi dalam negeri kita sudah pernah mencapai 1,5 juta ton. Tapi kemudian turun terus sehingga sekarang hanya di bawah 500.000 ton. Nah sehingga sekarang Bapak Presiden sudah memberikan arahan kepada Kementerian Pertanian untuk bagaimana mendongkrak produksi kedelai supaya kita tidak selalu tergantung kepada produk impor. Kalaupun tergantung ya ketergantungannya jangan terlalu besar lah. Kita harus mau berubah dan mau mengubah. Oke baik, silakan Pak Satya. Ya sebetulnya ini kita itu dalam posisi yang bukan kebetulan ya, tetapi kebetulan memang kita lagi memanage ini menyangkut masalah energi itu. Jadi ketergantungan kita kepada minyak itu sesuai dengan instruksi Bapak Presiden kan memang harus dikurangin.
ya, termasuk kebutuhan daripada LPG yang komponen impornya 80%. Maka kenapa di dalam Dewan Energi Nasional kita membuat senario transisi energi per 5 tahunan, 2021 sampai dengan 2026, apa aja yang dikerjakan. Kita punya detail tuh Mbak, sampai di tahun 2060. Nah ini juga sebetulnya menjadi momentum sekarang ini. Karena kalau kita berbicara impor BBM, siapa sih yang pengguna paling banyak? Transportasi kan. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan transportasi itu kita convert yang biasanya dari BBM menjadi BBG saja. Itu sudah mengurangin banyak sekali konsumsi. Di dalam senario kita itu di tahun 2021 sampai 2026 BBG itu 200.000 mobil ya dan juga 100 kapal. Itu sudah bisa berkontribusi besar ya, belum lagi Jargas. Ya, jaringan gas kota itu juga mengurangi konsumsi daripada LPG. DME kita harapkan, Pak. Jadi kemarin ada pilot project yang di Sumatera Selatan, mudah-mudahan kompetitif, ya. Karena DME itu kebetulan di dalam beberapa research ternyata dia mempunyai karbon yang cukup tinggi. Dia juga menghasilkan CO2 yang cukup besar. Padahal kita sebagai signatories daripada Paris Agreement kan mengurangin ya emisi karbon kita sampai sekitar kalau di total jumlahnya itu 446 juta ton sampai tahun 2030. Nah, itu ada rinciannya sebetulnya. Nah, ini yang saya katakan bahwa kalau dibilang negara tidak punya roadmap, ada roadmapnya ada. Memang kita harus akuin bahwa dampak daripada perang Ukraine sama Rusia itu berakibat besok pagi kan bagi kita, ya kan. Tetapi kita mempunyai satu senario yang tidak panjang-panjang amat sebetulnya yang bisa menggantikan bahan bakar minyak tadi gitu. Ya, jadi ini sebetulnya sudah on the platform ya di dalam beberapa langkah yang akan kita lakukan termasuk mobil listrik. Baik. Jangan salah, itu kita ada senario untuk swap baterai, menggunakan baterai dan mobil listrik itu juga masuk di dalam platform untuk penggantian daripada BBM. Oke, berarti ada upaya kita memang menuju ke renewable energy, itu salah satu strateginya. Nanti kita akan lanjutkan energi bersih. Nanti kita akan lanjutkan kembali diskusi kita, tapi kita harus jeda terlebih dulu sejenak pemirsa. Kami kembali sesaat lagi.